Pemirsa, anak-anak di seluruh dunia termasuk Indonesia selama 1 tahun ini sudah mengalami masa-masa tidak menyenangkan. Selain tidak bisa sekolah dan bermain bebas, kini COVID-19 diduga mudah menulari anak-anak. Utamanya jika kita bicara varian Delta yang tengah tren dari India ini. Kita simak bersama pemirsa. Dari data yang kami olah dari laporan dari Satgas COVID-19 ini dapat kita lihat bersama seperti ini. Kita saksikan untuk grafisnya di sini. Sebagai catatan saja pemirsa, rasio data yang kami tampilkan bisa berubah setiap minggunya. Rasio pada sepekan terakhir ini adalah dari 7 orang dewasa yang tertular, dilaporkan 1 anak yang ikut tertular. Namun dalam kasus meninggal, dari 74 orang dewasa meninggal, ada 1 anak yang juga meninggal. Kita bisa simak di sini. Anak usia sekolah 6-18 tahun lebih rentan tertular dibandingkan balita berusia 0-5 tahun. Begitu pun anak usia sekolah yang lebih banyak tertular dibandingkan dengan balita di sini. Data yang kami sebutkan tadi bahwa dari 7 orang dewasa ada 1 anak tertular tersebut berdasarkan data yang disediakan Satgas COVID-19. Pada usia 0-5 tahun dan usia 6-18 tahun. Kita simak bersama 0-5 tahun 58.525 kasus, 6-18 tahun 193.739 kasus. Kita kumulatifkan di sini 252.264 kasus dengan total meninggal akumulasinya 664. Pemirsa, kenapa kasus anak ini bisa meningkat? Kita coba simak dan dengarkan pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di mana pada bulan ini Jakarta menjadi epicentrum penurunan COVID-19 tertinggi di Indonesia. Kira-kira 12% dan 224 adalah kasus anak di bawah 5 tahun. Balita. Jadi 16% dari kenaikan kasus ini adalah anak-anak. Artinya kita menghadapi situasi wabah yang berbeda dengan awal tahun kemarin. Besar kemungkinan ini adalah varian baru yang dengan mudah menular termasuk kepada anak-anak. Jadi saya berharap kepada keluarga-keluarga di Jakarta lebih hati-hati, usahakan di rumah saja. Anak-anak juga biarkan bermain di rumah saja. Hal ini serupa dengan suara dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ketua IDA menegaskan hingga kini sebagian besar rumah sakit di Indonesia belum memiliki ruang rawat intensif untuk anak. IDAI menunjukkan case fatality rate-nya itu adalah 3-5%. Jadi kita ini kematian yang paling banyak di dunia. Jadi bisa dibayangkan kan, 1 dari 8 itu anak dan meninggal 3-5%. Dan ini jangan digoreng kalau saya bilang. Ini yang saya katakan betul-betul. Jumlah kematiannya itu 3-5% dan ini bervariasi setiap minggu sekitar inilah. Saya bisa mengatakan bahwa anak ini berbeda jadinya. Karena memang sampai saat ini, itu bahkan ICU khusus untuk anak itu tidak tersedia di sebagian besar rumah sakit. Ya. Dan juga saat ini juga SDM itu sudah mulai menurun, termasuk dokter dan perawat. Nah, ini kan menjadi masalah. Dan obat-obatan juga untuk yang khusus misalnya kayak IVFG, itu juga banyak tidak tersedia, karena tidak ada skemanya di BPJS. Namun juga masih perlu dibuktikan apakah benar varian Delta menjadi penyebabnya. Nanti kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Namun sebelum itu bagaimana mencegahnya? Sudah banyak ternyata negara-negara di dunia melakukan vaksinasi remaja. Sementara menurut Menkes Republik Indonesia, Budi Gunadi di sini menyatakan bahwa vaksinasi anak ini masih menunggu dari uji klinis itu sendiri. Kita simak bersama untuk selanjutnya. Negara-negara di dunia ini pemirsa memang sudah banyak yang melakukan vaksinasi. Namun juga ternyata sudah banyak negara juga yang melangsungkan vaksinasi untuk anak dengan vaksin Pfizer. Kita simak datanya seperti misalkan untuk negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan juga sejumlah negara lain yang ada di sini pada awal Juni 2021 dan usia 16-17 tahun pada Desember 2020. Kemudian sementara itu kita akan cuma simak secara detail bagaimana kemudian regulasi ataupun juga yang dilaksanakan di sejumlah negara. Misalkan seperti vaksinasi corona remaja di Prancis untuk berusia 16-18 tahun pada Juni, dan ini untuk anak berusia 12-15 tahun akan menerima vaksin COVID-19 di awal tahun pembelajaran dengan vaksin Pfizer. Sementara itu, untuk Israel di usia 16-18 tahun pada bulan Januari awal Juni 2021, vaksinasi untuk usia 12-15 tahun. Selanjutnya kita simak lagi untuk negara lain yang ada di sini.
Misalkan Rusia, produsen Sputnik 5 asal Rusia membuat vaksin COVID-19 anak dengan bentuk semprot. Pengujian untuk usia 18 sampai 12 tahun rencananya akan diluncurkan pada September 2021. Sementara itu untuk Tiongkok memperbolehkan vaksin Sinovac dan Sinopharm bagi anak usia 3 sampai 17 tahun pada Juni 2021. Kemudian bagaimana dengan Indonesia sendiri? Apakah kita akan langsung mulai memperhatikan kasus penularan terhadap anak dan pencegahannya dengan vaksinasi? Selain itu kami juga akan diskusikan mengenai kenapa kasus COVID-19 makin menggila di Indonesia. Saat ini kita pun mengejar vaksinasi sebagai salah satu langkah awalnya. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami juru bicara vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dan juga Prof. Kusnadi Nusmil selaku Ketua Tim Riset Uji Klinis Fase Ketiga. Selamat pagi Prof. Kusnadi, selamat pagi Dr. Nadia. Selamat pagi. Selamat pagi, semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Di kesempatan pagi hari ini, Dr. Nadia, saya akan mulai kepada Anda terlebih dahulu ya. Fakta memang fatality rate di Indonesia begini ya, 3-5% menurut IDAI Indonesia peringkat pertama tingkat kematian tertinggi pada anak-anak karena COVID. Bagaimana langkah dari Satgas untuk langsung menanggapi dari pernyataan ini? Ya, mungkin angka 3-5% itu diambil dari jumlah golongan umur anak-anak ya. Jadi jumlah kasus anak yang meninggal dibagi dengan jumlah kasus seluruhnya dari anak-anak. Mungkin angka tersebut mungkin yang kemudian terlihat 3-5%. Tapi kalau kita melihat secara total dibandingkan dengan seluruh kasus COVID yang ada, angka kematian anak itu pada angka 0,2,7% ya. Jadi karena kita tahu kan case fatality rate kita tuh hanya secara total itu adalah 2,7% ya. Nah ini kita hanya 0,29%. Jadi sebenarnya kurang lebih sih sama dengan gambaran secara global ya angka kematian anak-anak. Nah memang di akhir-akhir ini kita melihat jumlah anak-anak yang kemudian terpapar atau yang menjadi konfirmasi positif itu terus meningkat. Oke, Dokter Nadia, sudah saatnya kita melakukan vaksinasi untuk anak-anak di rentang usia di bawah 18 tahun berarti saat ini dengan fakta yang ada, indikator yang ada juga saat ini? Iya, tentunya di masa pandemi ini kita juga harus memikirkan juga bagaimana melindungi anak-anak yang juga merupakan kelompok rentan ya. Kita tahu hampir sebagian besar program vaksinasi yang kita lakukan atau imunisasi nasional itu ditujukan kepada anak. Jadi memang ditujukan untuk melakukan perlindungan kepada anak-anak. Nah tentunya kita akan menunggu dulu lebih lanjut ya terkait selesainya hasil uji klinis tahap 3 daripada semua vaksin yang diberikan pada usia di bawah 18 tahun. Karena apa yang dilakukan oleh banyak negara seperti Amerika, Perancis, Israel, ataupun Cina, sebenarnya bahkan Rusia itu sebenarnya masih dalam proses uji klinis. Nah, WHO sendiri belum memberikan rekomendasi apapun tentang jenis vaksin atau merek vaksin yang mana yang bisa digunakan pada usia di bawah 18 tahun. Jadi kita pasti akan menunggu dulu rekomendasi karena mungkin nanti Prof menyampaikan ya apakah kita akan termasuk yang melakukan uji klinis di Indonesia atau nanti Badan POM akan kemudian meminta data-data dari hasil uji klinis yang dilakukan oleh produsen tersebut di berbagai negara lainnya. Oke, Prof. Kusnadi, kemudian apa indikator penting bisa tidaknya anak-anak di Indonesia ini bisa divaksin? Ya, memang dari laporan-laporan dari anggota IDAI ke PP IDAI memang udah banyak terjadi pada anak-anak. Dan rasanya di Indonesia itu mungkin kita agak lebih daripada yang lain barangkali gitu ya. Oleh karena apa? Anak-anak kita ini kebetulan di kita kan kekurangan nutrisi itu kan banyak pada anak-anak kita di daerah dan juga ada penyakit-penyakit kronis lainnya seperti TBC dan sebagainya. Sehingga jumlah angka kematiannya diduga itu lebih tinggi daripada jumlah kematian anak yang lainnya. Itu begitu ya. Terus kemudian juga tentang pemberian imunisasi pada anak itu emang IDAI itu meminta supaya pada anak-anak itu bisa dilakukan percepat oleh karena dari penelitian yang udah ada kan belum ada yang sampai selesai untuk penelitian pada anak tadi Ibu bahwa belum selesai, tapi
dari fase 1, fase 2 itu dikatakan bahwa memang efeknya cukup baik diberikan pada anak. Ya, jadi kita tunggu sebentar lagi, moga-moga nanti pemerintah mengizinkan imunisasi pada anak supaya anak-anak kita itu terlindungi. Oke, dengan kondisi yang saat ini sudah mulai ada, Prof, katakanlah kita berbicara mengenai saat ini varian Delta yang masih tanda kutip menghantui masyarakat saat ini. Dan juga anak-anak pun juga ternyata faktanya klaster yang muncul dari keluarga dan bahkan diduga anak menjadi carrier pun juga masih cukup tinggi. Kalau menurut Prof Kusnadi sendiri, apa catatan penting yang harus kemudian ditanggapi terkait juga dengan maraknya juga penularan kepada anak, terutama adanya dugaan dari varian Delta ini? Ya. Yang penting kita harus jaga anak kita itu 5M itu tetap dilakukan. Ya, tambah lagi sekarang jadi 6M, jangan makan sama-sama, usahakan begitu dirame-rame begitu ya. Oleh karena klaster makan sama-sama itu juga ternyata itu juga memberikan itu dampak yang besar. Ya, jadi anak-anak juga kita betul-betul orang tua itu sangat memperhatikan jangan main-main sembarangan. Ya, jadi seperti kita orang dewasa kan kita nggak berani kemana-mana. Anak-anak tuh kadang-kadang nggak ngerti gitu ya. Tapi kita orang tua itu harus benar-benar menjaga betul anak kita itu jangan main-main sama-sama naik sepeda atau kemana-mana rame-rame gitu. Itu jangan lagi dulu sementara waktu. Karena ini memang sangat menular sekarang ini. Ada banyak varian, ada alfa, ada delta, ada gamma, ya ada dan sebagainya. Nah, varian-varian ini lebih menular daripada yang kemarin-kemarin ini. Tetapi dengan vaksin itu setelah diteliti baik itu vaksin AstraZeneca, vaksin Pfizer atau yang lain-lainnya itu masih efektif. Jadi tetap sekarang itu kalau untuk kita yang dewasa itu lakukan imunisasi secepat mungkin, jangan kumpul-kumpul 6M ya, kita tetap melakukan 6M sekarang ini ya, dan menjaga kesehatan kita dan olahraga yang dengan baik. Mungkin itu. Ya, kita mesti jaga diri kita dengan sebaik-baik. Termasuk anak-anak kita juga jangan kemana-mana juga. Oke, Dokter Nadia, benarkah di laporan yang masuk ini memang anak-anak itu sudah mulai terambahi dari varian Delta ini? Kalau sampai saat ini karena kan kita melakukan pemeriksaan varian Delta ini kan berdasarkan pemeriksaan secara acak ya. Jadi dan terutama kita lakukan pemeriksaan pada kasus dewasa ya, karena tidak semua kasus yang positif kita lakukan pemeriksaan whole genome sequencing. Nah, sampai saat ini kita belum mendapatkan data kasus varian Delta pada anak-anaknya. Oke, kalau dari Satgas sendiri bagaimana kemudian langkah yang dilakukan ketika melihat saat ini juga kasus pada anak sudah semakin meningkat begitu ya. Kita bicara mengenai data tidak hanya di Jakarta namun juga beberapa lokasi seperti misalkan di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di DIY pun juga saat ini anak-anak pun dilaporkan sudah mulai terkena dan bahkan bisa dikatakan menjadi carrier begitu. Ya, jadi saya rasa mengapa kemudian situasi saat ini berbeda ya dengan di awal-awal ataupun setidaknya di Desember Januari pada saat kasus kita meningkat, di mana kasus yang meningkat di Desember Januari itu proporsinya lebih banyak pada orang dewasa, karena pada prinsipnya kita tahu bahwa adanya peningkatan kasus yang terjadi saat ini adalah dari apa yang terjadi 1 bulan yang lalu ya, terutama saat kita ketahui bahwa peningkatan mobilitas itu terjadi pada sejak awal bulan Ramadan, kemudian sebelum pelarangan mudik dan setelah pasca Idul Fitri. Jadi kita sudah pemerintah memberikan kebijakan bahwa tidak ada larangan mudik, tapi kemudian masyarakat masih melakukan mobilitas dan pergerakan. Dan pergerakan ini yang namanya arus mudik itu juga kita lihat banyak anak-anak yang diikutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat kerumunan yang terjadi di tempat pariwisata itu juga banyak sekali anak-anak yang ada di daerah tempat pariwisata dan kerumunan itu. Jadi potensi penularan itu yang sebenarnya dipaparkan kepada anak-anak saat ini lebih longgar. Nah, akibatnya sudah jelas, artinya karena protokol kesehatan yang longgar, mobilitas yang bertambah, nah anak-anak menjadi lebih mudah terpapar karena dia kemudian banyak melakukan aktivitas di luar rumah karena dibawa orang tuanya sebenarnya. Jadi ini saya rasa yang menjadi akar yang kemudian orang tua harus sadar bahwa dampak dari protokol kesehatan dan
mudik maupun aktivitas di wisata, itu yang menyebabkan anak-anak saat ini sangat banyak jumlah kasusnya yang terpapar. Oke, Dr. Nadia, Prof. Kusnandi, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Dr. Nadia dan juga Prof. Kusnandi. Prof. Kusnandi, mungkin saya akan kepada Anda ya. Kita bicara mengenai potensi vaksinasi untuk anak-anak gitu ya. Kita bicara mungkin untuk range usia di bawah 18 tahun atau bahkan mungkin balita begitu. Apa indikator utama ketika seorang anak ini layak atau bisa divaksinasi? Apakah kemudian kita harus memperhatikan KIPI-nya atau mungkin ada indikator lain mungkin, Prof? Ya, kan kalau kita ingin memberikan imunisasi pada anak, kita harus memberikan dampak imunisasi itu sendiri terhadap kelompok anak-anak. Ya, jadi sekarang ini kalau kita lihat terjadi peningkatan kasus pada anak dan juga kita melihat di anak di Indonesia itu sebetulnya lebih rentan terhadap penyakit COVID karena memang kita mempunyai penyakit-penyakit yang pada anak kita memang sudah ada, umpamanya kurang gizi kita cukup banyak, kemudian penyakit tuberkulosa juga masih banyak pada anak. Nah, itu akan memperberat kalau terjadi dia kena penyakit COVID itu. Sehingga itu betul-betul harus sangat dipertimbangkan. Nah, masalahnya sekarang ini kejadian COVID ini pada anak-anak tadi Ibu Tania berangkatan anak-anak dengan orang dewasa itu pada orang dewasa jauh lebih banyak. Nah, sekarang tinggal kita lihat nanti persediaan vaksin kita cukup nggak untuk mengcover itu gitu ya. Mana yang lebih banyak sekarang itu gitu ya. Karena memang pada dewasa itu sekarang banyak, walaupun dari Ikatan Dokter Anak meminta supaya anak itu diperhatikan. Memang sudah ada uji klinik pada anak, tapi semuanya belum selesai. Uji klinik itu sebetulnya semuanya belum selesai. Oleh karena biasanya uji klinis pada vaksin itu paling tidak itu belasan tahun. Sekarang WHO minta dalam 1-2 tahun itu udah selesai. Jadi semuanya itu emergency use authorization, jadi dicepatkan ya. Jadi kalau WHO bilang itu emergency use kalau Indonesia authorization, tapi kalau itu emergency use apa tuh saya lupa lagi itu namanya, itu emergency use ya. Pokoknya dalam keadaan emergensi gitu ya, jadi harus digunakan seperti itu. Oke, Dokter Nadia, kami yakin bahwa pemerintah juga sudah berusaha sangat keras untuk melakukan vaksinasi, terus mengebut gitu untuk laju vaksinasi secara nasional. Tetapi di satu sisi, masyarakat itu masih ada juga yang distrust terhadap vaksin. Dikatakan bahwa toh ada varian baru, takutnya vaksin A, vaksin B tidak terlalu manjur untuk saya. Apa yang bisa Anda luruskan dari pengertian distrust dari masyarakat ini? Ya, saya rasa yang pertama ya, bukan Indonesia saja yang mengalami adanya varian baru ini. Setidaknya kalau untuk varian Delta ini kan kita ketahui sudah ada 78 negara yang melaporkan adanya varian ini. Dan kalau kita melihat misalnya seperti di Inggris sendiri saat ini varian Delta ini yang sudah mulai mendominasi ya. Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh Inggris, mereka tetap melakukan vaksinasi dengan menggunakan vaksin yang ada. Dan ini juga sejalan dengan apa yang kita lihat dari rekomendasi WHO bahwa dengan adanya varian-varian baru, vaksinasi justru harus semakin dipercepat untuk bisa segera menghentikan varian-varian atau melawan varian-varian baru ini, dikarenakan vaksin ini semuanya masih sangat efektif untuk melawan varian virus baru ini. Justru kita tidak boleh menghentikan, justru kita harus segera melakukan vaksinasi karena kita butuh perlindungan tambahan nih, Mas Wahid. Jadi kan nggak cukup hanya dengan protokol kesehatan dan mendeteksi secara dini, justru dengan senjata tambahan kita yaitu vaksinasi itu akan memberikan perlindungan untuk kita melawan varian baru, dan vaksin ini masih memberikan tentunya manfaat untuk kita bisa melawan varian baru. Jadi itu adalah yang harus kita luruskan. Justru dengan adanya vaksinasi ini akan pertama menambah perlindungan, dan perlindungan itu masih diberikan dan masih mampu untuk melawan varian baru dari seluruh vaksin-vaksin yang ada, baik itu vaksin Sinovac, Sinopharm ataupun AstraZeneca. Baik, terima kasih Dr. Nadia, terima kasih Prof. Kusnandi untuk pemaparan dan juga tentunya memberikan edukasi kepada masyarakat saat ini pula di mana kita laju vaksinasi juga masih terus digiatkan di sini. Terima kasih, selamat pagi sudah bergabung bersama kami di Summit Metro Pagi Prime Time.